Sepertinya saya mengisi SPD bawanya satu buku tulis dan satu buku bacaannya. Jadi ini sudah wanti-wanti untuk Bapak Ibu. Hari ini lumayan berat ya, tapi sangat berguna. Dhamma hari ini sangat berguna. Saya lupa kalau mejanya kecil, tapi enggak apa-apa ya. Kita geser-geser dulu. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, dan ternyata waktu saya tidak pas 2 jam. Awalnya saya pikir 2 jam, tapi ini mungkin 1 jam lebih sedikit. Jadi Bapak Ibu sepertinya malam hari ini tidak punya kesempatan untuk bertanya, karena waktu kita cukup singkat. Simpan saja dulu pertanyaannya, pakai semua energinya untuk menyerap apa yang akan saya sampaikan ya. Hari ini Dhamma kelasnya berguna, sangat-sangat berguna. Bapak Ibu Saudara, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually bagi yang belum pernah memberikan public speaking ataupun ceramah ataupun pidato di depan banyak orang, mungkin tidak tahu perasaannya ya. Tapi kalau yang sudah pernah, wah ternyata gemetaran juga ya kalau tidak terbiasa. Di Wihara Mendut Bapak Ibu, kami menyelenggarakan Pabaja setiap tahun tepat sebelum ITC, yaitu bulan Juli. Tahun ini juga begitu. Namun setiap tahun pesertanya sangat cepat penuh. Dan 2 tahun ini terlebih atas Silani. Bulan Februari saja sudah penuh. Acaranya Juli. Ya, Februari, Maret sudah habis. 25 peserta kuotanya. Bapak Ibu Saudara, dulu pernah terjadi demikian. Pabaja di Mendut itu setiap peserta harus memberi ceramah 10 menit. Diberi waktu 5 hari, kadang-kadang lebih untuk mempersiapkan. Topiknya bebas ya. Tapi ketika ceramah di depan kawan-kawannya semua ya. Mau dibilang gampang, ada loh yang ketakutan sampai seminggu ya. Bante, nanti mau ceramah gimana ya? Ceramahnya masih seminggu. Lah kan cuma 10 menit. Ngeri Bante. Begitu ya. Lalu saya pernah diceritain, dan ini kisah nyata ya. Ada seorang Atasilani, dia mempersiapkan ceramah dengan sangat baik, kemudian maju memberi ceramah untuk teman-temannya 10 menit, hanya 10 menit, dan ceramahnya bagus. Begitu selesai ceramah itu, dia pingsan Bapak Ibu. Jadi menahan tekanan ya. Itu dulu ya, saya tidak menyaksikan, tapi saya sudah diceritakan oleh 2 orang. Tahun lalu, Pabaja bulan Juli, saya yang memimpin. Ada seorang Samanera, dia berjuang untuk ceramah ya. Dia membawa kertas. Ada yang pede tidak bawa kertas lagi, ada yang bawa kertas. Dia sudah berusaha bawa kertas, dan ketika ceramah tangannya gemetar begini. Tapi berhasil, ceramah 10 menit sampai habis berhasil. Karena saya sudah ngajari Samaneranya. Samanera kalau takut lihat aja kertasnya. Ceramah itu bukan ajang keren-kerenan. Ceramah itu memberikan kebijaksanaan kepada para pendengar. Betul ya? Baca pun tidak apa-apa, selama yang kita ceritakan itu ajaran Sang Buddha. Lalu dia gemetar begini. Selesai Bapak Ibu 10 menit. Wah, dia leganya minta ampun. Dia kembali ke tempat duduk. Langsung mimisan Bapak Ibu ya. Beneran mimisan ya. Berarti selama di depan dia menahan tekanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata mengisi Dhamma di depan banyak orang itu tidak gampang ya. Lalu ada sebuah cerita sangat menarik ya. Ya tidak perlu ditiru kecuali tidak ada lagi jalan keluar ya. Saya diceritakan ada seorang biksu. Beliau pun sudah meninggal ya. Jadi biksu ini sangat pintar, beliau punya jurus ampuh. Kalau beliau mengajar Dhamma,
Kadangkala umat itu bisa bertanya pertanyaan yang kurang masuk akal atau jawabannya itu sulit untuk dijelaskan ya. Lalu beliaunya punya jurus ampuh. Jadi kalau beliau ditanya seperti ini, Bhante, apa ya bedanya alam Brahma materi dengan alam Brahma non materi? Wah, ini susah ini jelaskannya ya. Lalu beliau bagaimana? Tidak gampang, gitu. Tidak dijawab ya. Bhante, kenapa ya Bhante bisa kepikiran jadi biku? Apa ya ceritanya? Tidak gampang ya. Ada lagi yang datang, Bhante, gimana ya meditasi yang benar? Tidak gampang ya. Satu jawabannya ya untuk semua pertanyaannya. Oh, tapi sudah saya keluarkan jurus ini, tidak bisa saya pakai di sini ya. Nah, ibu-ibu sudah bawa catatan. Nanti saya diberi pertanyaan, tidak gampang, gitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara, apalagi di sini yang Dharma Duta, Romo, Ramani, ataupun siapa saja boleh jadi Dhamma Duta ya. Ada satu cara berpikir yang sangat baik kalau kita kesulitan menjawab pertanyaan dari siapa saja ya. Tapi ingat, kalau pertanyaan yang memang tidak bisa kita jawab, kita tidak perlu malu untuk mengatakan, saya tidak pernah dengar mengenai hal ini, nanti saya cari jawabannya. Kenapa? Agar kita tidak menyebarkan jawaban yang salah, betul ya? Kita harus ingat, dana damang dana jinati, pemberian dhamma adalah dana yang tertinggi. Tapi bagaimana kalau memberitahu yang salah, yang keliru, pandangan yang tidak benar, itu bisa jadi karma buruk ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mendapat pertanyaan yang sulit untuk dijawab, renungkanlah satu hal. Semua ajaran Sang Buddha berlabuh pada lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Adosa, aloba, amoha. Semuanya kita coba. Bhante, kenapa kita perlu mempraktikkan sila kedua, adinadana, tidak mencuri? Kenapa? Tidak perlu sulit untuk memikirkannya. Adosa, aloba, amoha. Jawab saja apa? Kita perlu praktik mengurangi keserakahan. Betul enggak? Kalau kita begitu gampangnya mencuri, berarti kita begitu serakah. Bagaimana metta, karuna, mudita bisa tumbuh kalau kita begitu serakah? Dan kalau kita begitu serakah, batin kita tidak bisa menjadi luhur, ya. Kita tidak bisa lahir ke alam yang lebih tinggi. Malahan kita akan jatuh ke alam yang lebih rendah. Jawabannya adosa, aloba, amoha. Cari salah satunya. Kadang-kadang di Wihara Mendut, karena Wihara Mendut itu sering dikunjungi umat atau penduduk dari mana saja, juga turis-turis asing juga sering datang ya. Kadang-kadang saya diberi pertanyaan seperti ini. Pak biksu, ya ini karena dia bukan Buddhis. Kenapa ya biksu kok harus botak? Ya, kadang-kadang ada loh yang nanya begitu ya. Lalu jawabannya apa? Adosa, aloba, amoha. Oh Pak, kami berlatih diri tidak melekat pada keindahan tubuh ya. Jadi dengan bisa mencukur rambut ini adalah mahkota. Ini yang membuat tubuh kita menjadi lebih indah. Kita membuang ini untuk melatih diri mengurangi kesombongan, keserakahan, kemelekatan. Tapi kita bisa menjawab ini karena kita merenungkan semua ajaran Sang Buddha berlabuh pada adosa, aloba, amoha. Bapak Ibu Saudara, ini adalah versi gampangnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa tujuan belajar Dhamma, adosa, aloba, amoha. Apa sinonim dari adosa, aloba, amoha? Sinonim ya, bukan antonim. Sinonimnya adalah pencapaian nibbana, betul? Iya. Di dalam nibbana kan tidak ada dosa, loba, moha. Tidak ada kemarahan, nafsu, keserakahan, kebodohan batin. Jadi umat Buddha
belajar untuk mencapai nibbana. Itu adalah goal terakhir kita dan goal tertinggi kita. Hanya kita menggunakan sinonim nibbana agar bisa dipahami masyarakat luas. Boleh kita definisikan sebagai keadaan tanpa kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Kalau dia bukan umat Buddha, kadang dia tidak paham apa itu kebodohan batin. Sering saya ubah menjadi ego atau kesombongan, ya. Jadi mengurangi kemarahan, keserakahan, ego. Ini jawaban terbaik. Bapak Ibu, misalkan satu ketika di stasiun, di mana saja, ada yang tiba-tiba bertanya karena tahu Bapak Ibu misalkan panitia wihara. Pak, Bu, umat Buddha belajar apa ya? Jawab dengan jawaban ini sangat baik. Kita melatih diri mengurangi kemarahan, keserakahan, dan kesombongan. Itu jawaban yang bisa diterima semua orang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, ya. Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha, ini semua konsentrasi, ya. Ya, konsentrasi mendengarkan dhamma itu istilahnya adalah yoniso manasikara. Bapak Ibu berkonsentrasi, ya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memiliki dua orang ibu. Satu adalah ibu kandung dan yang kedua adalah ibu angkat. Namun hubungan batin beliau lebih dekat dengan ibu angkat beliau karena ketika beliau lahir ibu kandung sudah meninggal, betul ya? Jadi secara fisik beliau tidak pernah melihat ketika beliau tumbuh kembang. Yang menjaga beliau adalah ibu angkat beliau, ya, atau adik dari ibu kandungnya. Bapak Ibu Saudara, ibu angkat beliau bernama Dewi Mahapajapati Gotami. Setelah Sang Buddha, Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan, ibu angkat beliau menaruh hormat yang luar biasa kepada anak angkatnya dan bahkan meminta menjadi seorang bikuni, ya. Dan satu ketika Dewi Mahapajapati ini mengunjungi Sang Buddha dan meminta nasihat, meminta dhamma untuk diajarkan kepada ibu angkat beliau. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang akan saya ulang malam hari ini. Dan tidak lama setelah ibunda angkat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, mempelajari dhamma ini, beliau mencapai tingkat arahat, ya. Tetapi dalam bahasa buku, tidak lama itu kita juga tidak tahu seberapa lama, betul ya? Tetapi yang saya tahu adalah semua dhamma memerlukan latihan. Semua pencapaian dhamma memerlukan latihan. Jadi kalau kita membaca buku, tidak lama kemudian beliau mencapai arahat, kita tidak pernah tahu tidak lama itu seberapa lama. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan 8 prinsip dhamma kepada Dewi Mahapajapati. 8 prinsip dhamma. Seperti zaman Sang Buddha, kalau kita belajar dhamma itu semuanya dihafal. Zaman Sang Buddha tidak ada buku, begitu ya. Jadi saya mengharapkan kita hari ini menghafal yang 8 ini. Banyak sekali Bante. Enggak, 8 enggak banyak ya. Para biku zaman dulu menghafal berkitab-kitab. Nah, Bapak Ibu, PR-nya hari ini hanya 8. Ya, dihafal 8 Bapak Ibu. Ya, mungkin minggu depan yang ingat tinggal setengah ya. Kalau nanti lupa dengar lagi rekamannya, karena ini ada video rekamannya. Apa yang 8 itu? Mari Bapak Ibu dengarkan dengan baik, dihafal. Setelah itu akan saya jelaskan satu persatu. 8 prinsip dhamma ini adalah 8 prinsip untuk mengenali apa yang disebut dhamma dan winaya. Apa 8 ini? Yang pertama, tanpa nafsu. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Yang ketiga, pelepasan. Yang keempat, kerendahan hati. Apa yang nomor 2?
Sudah lupa ya. Pembebasan dari belenggu. Yang pertama, tanpa nafsu. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Yang ketiga, pelepasan. Yang keempat, kerendahan hati. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, kesendirian. Apa yang nomor 2? Nah, sudah hafal ya, karena sudah ditanya 2 kali. Betul ya? Kebebasan dari belenggu. Tapi sekarang pasti lupa yang nomor 6. Lupa ya? Atau belum saya ucapkan yang nomor 6? Baru 5 ya. Bagaimana tahu yang 6 ya? Ya, nomor 5 adalah kepuasan. Nomor 6 adalah kesendirian. Nomor 7 adalah ketekunan. Dan nomor 8 pembebasan dari beban. Nomor 5 kepuasan. Nomor 6 kesendirian. Nomor 7 ketekunan. Dan yang terakhir pembebasan dari beban. Memang banyak sekali ya. Kita ulang dari 1 sampai 8 ya. Nomor 1 Bapak Ibu, tanpa nafsu. Nomor 2 pembebasan dari belenggu. Nomor 3 pelepasan. Nomor 4 kerendahan hati. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Selesai Dhamma kelas kita hari ini. Lah kan sudah 8 ya. Bapak Ibu Saudara, inilah 8 prinsip Dhamma. Yang mana Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempraktikkan Dhamma, 8 ini akan berkembang. Saya mengharapkan sekali Bapak Ibu begitu rajin ikut SPD, maka semoga yang 8 ini pelan-pelan berkembang. Dan hidup Bapak Ibu akan menjadi sangat ringan dan penuh kebahagiaan. Nomor 1. Apa nomor 1? Tanpa nafsu. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menggambarkan nafsu sebagai api yang terbakar ya. Dan nafsu itu bisa muncul di dalam keenam indera kita. Mata melihat apa yang indah, telinga mendengar apa yang indah, apa yang enak didengar ya. Apalagi lidah mengecap apa yang enak-enak. Itu menjadi api yang membakar. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu bisa melihat ketika nafsu begitu membara dan kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kita seperti terbakar ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu perenungan yang sangat baik. Sang Buddha memberi perenungan, orang yang terbakar oleh nafsu ini sangat mirip dengan mereka yang terkena kusta. Penyakit kusta sekarang sudah tidak ada ya. Sepertinya di Indonesia sudah tidak ada. Tahu kusta? Lepra tahu ya? Yang jarinya itu jadi pelan-pelan habis ya. Nah, orang yang terkena lepra atau kusta ini, bahkan orang yang terkena lepra dan kusta ini tidak bisa menjadi bikku ya. Kenapa? Karena sangat menular. Nanti sangga habis semua ya. Makanya masa pandemi kemarin stop dulu pabaja pada awal-awal ya. Apalagi penabisan bikku di Wat Bawon tempat saya tinggal dulu juga stop penabisan bikku. Kenapa? Karena sedang ada penyakit menular. Ketika para bikku ditabis itu ditanya, apakah Anda memiliki penyakit menular? Apakah Anda punya utang? Apakah Anda pernah membunuh? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan. Bapak Ibu Saudara, serangan dari nafsu ini seperti halnya kita terkena kusta. Orang yang terkena kusta katanya ya, kulitnya itu gatal luar biasa. Jadi digaruk-garuk gatalnya itu agar bisa merasa nyaman. Lalu saking gatalnya Bapak Ibu, mereka akan membakar kulitnya sendiri. Benar-benar dibakar dengan api. Dan setelah dibakar rasanya lega sekali. Saking gatalnya dibakar.
Tapi karena sarafnya sudah rusak, ya tidak terasa sakit, ya. Makanya jarinya itu cepat sekali habis. Kadang kaki juga pelan-pelan habis. Karena sembari gatal, dimakan juga mungkin oleh patogen ya, atau mikroba, saya tidak ngerti. Apakah ya kusta itu virus atau bakteri, saya tidak ngerti, harus cek Google dulu ya. Tapi kita sebut saja patogen. Dimakan dagingnya, ditambah lagi dibakar. Bapak Ibu Saudara, ketika dibakar itu rasanya lega karena gatalnya hilang, betul ya? Tapi dagingnya ikut hilang. Jadi orang itu sedang merusak dirinya sembari merasakan sedikit kenyamanan. Itulah serangan nafsu. Kita setiap hari bila tidak berhati-hati menikmati hasrat indria, ya, dan merasa lega. Tetapi sembari demikian, kalau diikuti terus-menerus bisa menjadi bahaya. Bapak Ibu Saudara, ciri prinsip dhamma yang pertama adalah membawa tanpa nafsu. Tapi saya paham, Bapak Ibu semua yang hadir di sini bukan biku, betul ya? Bukan biku. Jadi barangkali tujuannya bukan melenyapkan nafsu, tetapi sangat baik apabila bisa mengendalikan nafsu. Kenapa sangat baik? Karena kalau kita nonton berita Bapak Ibu, tidak jarang kriminal itu didorong oleh nafsu, ya. Bahkan yang sangat kejam sekaligus. Kadang-kadang yang sangat miris, kakeknya bisa mengganggu cucunya sendiri. Itu didorong oleh apa? Didorong oleh nafsu. Bapak Ibu Saudara, bahkan Sang Buddha mengatakan tanha adalah sebab dukkha. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu bukan seorang pabajita, belajarlah mengurangi nafsu hingga taraf batin menjadi lebih nyaman. Tentu tidak sampai 0. Kalau sampai 0 itu arahat, ya. Sampai 0 itu arahat. Bahkan seorang biku pabajita belum arahat, ya nafsunya juga belum 0. Hanya seperti lumpur yang karena ditenangkan, seorang biku itu ditenangkan. Ya, jadi dia dari kehidupan duniawi masuk menjadi biku, dijaga oleh winaya. Ruang lingkup tinggalnya itu jauh dari hasrat indria. Begitu banyak peraturan, ya, tidak menikmati musik, tidak pergi ke konser, tidak pergi ke bioskop, kemudian tidak olahraga yang menyenangkan seperti basket, sepak bola. Hasrat ragawinya menurun. Itu seperti air yang kotor, pelan-pelan kotorannya mengendap sampai ke bawah, sehingga airnya menjadi jernih. Tetapi pertanyaannya, masih ada kotorannya? Ada, mengendap di bawah, ya. Itulah mereka yang sudah berlatih tapi belum mencapai arahat. Kalau diaduk, kotorannya naik lagi, ya. Bagaimana aduknya? Nanti ada ceritanya, ya. Bapak Ibu Saudara, tadi Bante mengajak kita untuk belajar mengurangi nafsu, agar nafsu tidak menjadi terlalu tinggi, karena nafsu itu bisa jadi biang masalah. Contoh, Bapak Ibu punya makanan kesukaan, ya. Kadang-kadang bisa marah kalau makanan yang disukai itu ndak ada. Misalkan sudah kerja seharian, capeknya minta ampun, hari ini lembur. Pesan ke keluarganya, tolong ya, nanti malam beliin martabak telur. Karena kalau saya capek maunya martabak telur. Ini bukan kode ya, besok pula ada yang bawa martabak telur. Enggak ya, sekadar contoh ya. Balikpapan ada yang jual martabak telur? Ada ya, oke, masih aman ya contohnya ya. Jadi sembari kerja sampai lembur jam 7 malam, di dalam kepalanya sudah mikir apa? Bentar lagi martabak, betul ya? Jadi kerja capek pun ikhlas, bentar lagi pulang makan martabak. Sampai di rumah martabaknya ndak ada, gantinya gado-gado. Lah kenapa? Jauh martabaknya, sudahlah sama saja. Oh, ndak bisa. Marah 2 jam, betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita sudah belajar mengendalikan nafsu, ya sudahlah, begitu ya. Ya sudahlah, gado-gado ya sudahlah. Begitu. Jadi mengurangi nafsu itu mengurangi masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana Bante belajar mengurangi nafsu? Latihan atasila ya.
Ya, latihan atasila, Bapak Ibu, lewat jam 12 stop tidak makan. Puasa sampai besok pagi. Itu latihan mengurangi nafsu, ya. Kemudian di hari itu juga brahmacharya, ya. Tidak dekat dengan suami atau istri dulu. Tidak pakai make up, ya. Tidak bermewah-mewahan, dan sehari itu banyak mendengarkan dhamma, bermeditasi. Seminggu sekali, Bapak Ibu. Ya, ada waktu seminggu sekali. Kurang waktunya 2 minggu sekali. Bante 2 minggu sekali susah kelewatan, ya. Sudah 2 minggu sekali susah kelewatan. 2 minggu sekali, Bapak Ibu, ya. Cek capgo boleh. Bante cek capgo saya kerja hari Minggu, Bapak Ibu, boleh, ya. 2 minggu sekali hari Minggu lewat jam 12 stop makan. Tapi anak-anak saya mau makan, Bante, ya masak kan boleh. Kan tidak ada melarang masak, betul ya? Silahkan masak. Nah, tapi Bapak Ibu ya makannya besok, bisa disimpan di kulkas. 2 minggu latihan sekali, sangat-sangat baik, ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa atasila, akan mengurangi nafsu. Yang kedua belajar dhamma, yang ketiga tentu bermeditasi. Saya harus masuk cerita yang saya janjikan, ya. Saya tidak menyangka waktu kita begitu sedikit, ya. Baru nomor 1, Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, hari ini lembur, nggak apa-apa ya. Nanti pulang beli martabak telur, ya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah sangat menarik. Ini Bante favorit saya. Tidak begitu terkenal beliau. Biku yang terkenal itu Bante Sariputta, Bante Moggallana, ya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Bante yang terkenal juga Bante Mahakassapa, Bante Ananda, Bante Rahula. Ini sangat-sangat terkenal. Lalu ada yang terkenal Bante Nanda, ya, karena wasa di sini begitu. Tapi ada satu Bante saya senang sekali Bante ini. Namanya Bante Anuruddha. Ada yang pernah dengar? Sebagian, ya. Ini Bante favorit saya, ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Yang Mulia Anuruddha melewati pedesaan Kosala menuju